Sebanyak 128 kasus COVID-19 di Cina meningkat di berbagai provinsi. 55 kasus impor baru terdeteksi di 9 wilayah provinsi. Sebanyak 46 kasus lokal dan 4 kasus impor dikategorikan kembali sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala. Tidak ada laporan kasus kematian atau kasus dugaan COVID-19 di hari yang sama. Sebanyak 483 pasien COVID-19 pun dipulangkan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ade Irawan, kelompok belajar UT UP BJJ Kupang, nomor NIM 044 305 805. Kali ini saya akan membahas tentang coronavirus. Dalam pembahasan pertama, mari kita mengenal apa itu coronavirus dan bagaimana cara persebarannya. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa? Bertemu dengan siapa? Ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Cek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Cek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Ya, virus corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa sih sebenarnya novel coronavirus dan sejauh mana penyebarannya. Ya, kita akan bersama-sama mengenal virus ini. Dan menurut WHO, jenis virus corona terbaru ini masih satu keluarga dengan virus corona, penyebab dari SARS dan juga MERS. Selain itu, para peneliti juga menduga bahwa ular memang menjadi hewan liar yang paling mungkin untuk menjadi inang dari virus 2019 nCoV ini. Dan penyakit ini pun diklasifikasikan sebagai penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia sebelum kemudian bisa juga menular dari manusia ke manusia. Hal inilah kemudian yang ditakutkan karena memang penyebarannya bisa dilakukan. Salah satunya adalah jika seseorang yang terjangkit virus corona ini kemudian bersin begitu atau batuk, kemudian droplet-droplet yang ia hasilkan menempel dan kemudian bisa juga tersebar atau menularkan kepada manusia lainnya. Namun bagaimana virus corona terbaru ini bisa beradaptasi di hewan berdarah dingin seperti ular yang memang dimungkinkan menjadi inang dari virus ini, sekaligus juga sebagai mamalia berdarah panas seperti manusia, ini masih menjadi misteri ya. Dan kita akan lihat bersama ini bagaimana kemudian sebaran virus dari 2019 nCoV ini. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa pusatnya adanya di Wuhan, diduga berasal dari pasar seafood Wuhan Huanan, yang kini memang telah dinyatakan ditutup oleh pemerintah di sana. Dan dalam beberapa minggu, virus ini juga sudah cepat tersebar ke banyak wilayah-wilayah di Tiongkok. Kita bisa lihat ada ke beberapa bagian atau beberapa negara bagian yang ada di Tiongkok ini. Dan tidak hanya itu saja, penyakit ini juga telah menyebar hingga ke luar negeri seperti diantaranya menuju ke Hong Kong. Kemudian ada juga temuan kasus di Taiwan, Jepang, Korea Selatan,
Thailand, Vietnam, Singapura, dan yang terjauh adalah di Washington, Amerika Serikat. Sebagian besar pasien di luar negeri ini terinfeksi dari virus ini. Memang salah satu yang terjadi adalah setelah melakukan perjalanan dari Wuhan. Wuhan sendiri memang diketahui memiliki bandara berskala internasional di mana terdapat penerbangan ke 109 destinasi di 20 negara serta 77 penerbangan dalam negeri. Nah, selain itu pelabuhannya pun memang terbilang besar ya yang ada di sana. Selanjutnya kita... Namun demikian, apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya-upaya mencegah dan mempersempit ruang gerak penyebaran lebih lanjut? Kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Hingga Selasa pagi jumlah kasus positif mencapai 1.414, 122 meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh. Untuk menekan laju terus bertambahnya kasus positif corona, diperlukan sebuah langkah besar dari pemerintah. Merespons kondisi saat ini, Senin kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Presiden juga meminta para menteri membuat regulasi yang mengatur penerapan pembatasan sosial ini supaya daerah dapat menerapkan kebijakan yang sejalan dengan pemerintah pusat. Kita minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Direktur Riset Kor Indonesia Peter Abdullah menyayangkan langkah pemerintah yang dianggap terlambat dalam mengambil kebijakan untuk melakukan karantina wilayah. Saat ini upaya untuk menekan angka kasus positif corona semakin sulit karena luasnya wilayah yang harus dikarantina. Kalau kita lebih awal pada ketika masih 2 orang, itu kita sudah melakukan karantina, ya, maka yang akan terjadi fokus kita ya pada daerah yang kita isolasi, yang kita awasi menjadi sangat sempit. Dan kebutuhan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi karena memang dengan melakukan karantina maka kewajiban pemerintah itu kan sangat besar ya, disebutkan di dalam undang-undang disebutkan bahwasanya seluruh kebutuhan masyarakat di daerah karantina itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Ya, ini memang akan besar tapi wilayahnya menjadi sangat sempit gitu, sehingga masih ada peluang untuk pemerintah memenuhinya. Tapi kalau sekarang menurut saya apa yang terjadi sekarang ini memang kita sudah terlambat untuk melakukan karantina. Karena apalagi mau dikarantina sekarang mudik massal sudah terjadi. Jika penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, instruksi Presiden selanjutnya adalah penegakan darurat sipil. Namun menurut juru bicara Presiden Fajrul Rahman, langkah darurat sipil adalah opsi terakhir yang diambil pemerintah jika pandemi corona ini tak kunjung mereda. Apa menjadi prinsipnya? Yang pertama adalah asas bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex. Kemudian yang kedua, konstitusi Undang-Undang 45. Dan kemudian yang ketiga, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang terkait dengan penanggulangan kebencanaan, dan kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun penerapan tentang darurat sipil itu hanya menjadi langkah terakhir apabila pembatasan sosial berskala besar plus pendisiplinan hukum ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menekan dan memutus mata rantai COVID-19, sejumlah negara di dunia sudah melakukan lockdown atau karantina suatu wilayah dan melarang warganya keluar rumah. Antara lain Tiongkok, Italia, Prancis, Inggris, dan bahkan negara tetangga Malaysia. Tim Liputan, Kompas TV. Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah lanjutan dari pembatasan sosial secara besar, menengah, maupun mikro. Vaksinasi pada warga Indonesia secara bertahap, dan juga bantuan langsung tunai. Untuk itu teman-teman, mari kita jaga diri masing-masing, karena kesehatan diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita patuhi semua aturan-aturan
yang berlaku di negara ini. Jangan lupa makan, minum, dan jaga kebersihan pada diri kita sendiri. Sekian dengan saya Rizky, sampai berjumpa di tema yang lain. Terima kasih.